Aduh, gimana kabarnya semuanya? Jadi hari ini kita akan bahas tentang sebuah isu yang sangat kontroversial yang sedang ramai diperbincangkan di dunia ini. Ya, yaitu adalah Donald Trump. Itu pengen mencaplok atau mengakuisisi atau mengambil alih kekuasaan yang ada di Kanada. Karena kan presidennya kemarin akan meninggal. Jadi Donald Trump mau mengakuisisi, mau menguasai Kanada di sana dan akan menjadikan Kanada sebagai negara ke-51 Amerika Serikat. Nah, seru kan? I called him Governor Trudeau because they should be the 51st state, really. It would make a great state. And the people of Canada like it. They'd pay lower taxes. They have virtually no military. They have a very small military. They pay less than 1%. They're about the lowest payer in NATO. Jadi dari berita ini, apakah ini sekedar rumor, propaganda, atau ada strategi geopolitik di baliknya? Yuk kita bongkar faktanya dalam video ini. Jadi selamat datang di Indonesia, saya tentang Donald Trump yang akan mengambil alih kekuasaan di Kanada dan pengen menjadikan Kanada sebagai negara ke-51 di Amerika Serikat. Tonton sampai akhir. Untuk memahami isu ini ya, kita harus melihat bagaimana Donald Trump ini memimpin dan pandangan politiknya itu gimana. Kita pahami itu dulu. Trump yang dikenal dengan slogannya yaitu Make America Great Again. Ya, ini sering membuat kebijakan yang dianggap sangat kontroversial, Gak hanya sekarang. Mulai dulu pada saat dia menjabat di Amerika Serikat, dia selalu melakukan kebijakan yang sangat kontroversial, terutama yang berkaitan dengan hubungan internasional. Bahkan selama masa kepresidennya dulu pada tahun 2017 sampai 2021, Trump ini kerap menunjukkan pendekatan American First, di mana kebijakan luar negeri dan ekonominya fokus pada keuntungan bagi Amerika Serikat saja, meskipun harus merugikan negara-negara lain. Artinya ini kalau kalian belajar ekonomi, ini merupakan ekonomi konvensional, karena kan di dalam ekonomi kan ada ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, di ekonomi konvensional itu kan prinsipnya itu lebih menguntungkan kepada diri sendiri, sedangkan di syariah itu lebih keuntungan bersama. Nah, American First ini itu hampir sama dengan konvensional ini. Mereka memaksimalkan keuntungan pribadinya tanpa memikirkan orang lain. Orang lain rugi, gak ada masalah. Negara yang lain rugi, gak ada masalah. Yang penting Amerikanya, yang penting negaranya itu untung. Nah, seperti contohnya kayak kemarin perang dagang dengan Cina, yang mana Trump ini itu menaikkan tarif yang sangat besar kepada impor barang yang dari Cina. Yang mana dari kebijakan ini kan secara tidak langsung ini kan merugikan Cina dan dapat menguntungkan Amerika Serikat. Yang mana dengan adanya kebijakan ini, Amerika Serikat itu kan dapat melindungi industri dalam negerinya. Nah, ini kebijakan yang dikatakan American First. Artinya lebih mengedepankan keuntungan pribadi terlebih dahulu. Nah, mengenai berita atau isu bahwa Donald Trump ini pengen menguasai Kanada, yaitu berawal dari beberapa pernyataan kontroversial yang dia buat selama kampanye dan wawancara. Yang mana Donald Trump itu mengatakan akan menjadikan Kanada sebagai negara ke-51 Amerika Serikat. Dan Donald Trump itu sempat mengejek kepada Perdana Menteri Kanada dengan panggilan gubernur. Itu sebagai sindiran atau ejekan. Look, I called him Governor Trudeau because they should. I called him Governor Trudeau because Gak hanya itu ya. Donald Trump itu mengunggah peta Kanada di Instagramnya dengan dilambangi Amerika Serikat. Beberapa media dan pengamat politik bahkan menyebut Donald Trump ini itu bercanda. Cuman bercanda aja tentang kemungkinan Amerika Serikat itu memperluas wilayahnya. Tapi apakah ini serius? Atau ini cuman omong-omong saja? Mari kita lihat beberapa faktor yang memunculkan isu ini. Jadi pertama, yang menjadi faktor kenapa isu ini itu ada, yaitu pertama karena sumber daya alam di Kanada. Kanada itu memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di dunia dan kaya akan mineral serta sumber daya alam dan lainnya. Nah, Amerika Serikat mungkin dengan adanya faktor ini mungkin melihat ini sebagai aset strategis yang menguntungkan jika misalkan Kanada diakuisisi bisa menguntungkan kepada Amerika Serikat. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, faktor yang menyebabkan adanya isu ini yaitu karena adanya strategi ekonomi dan geopolitik. Donald Trump itu pernah menyebutkan bahwa beberapa negara tetangga Amerika Serikat itu tidak memanfaatkan potensi ekonominya dengan baik. Yang menurutnya ini bisa lebih menguntungkan jika diintegrasikan dengan ekonomi Amerika Serikat. Itu faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga,
yaitu adanya faktor kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan. Kita tahu Kanada ini sering dipuji karena kebijakan imigrasi yang lebih terbuka. Nah, dari sisi lain, Donald Trump itu memiliki pendekatan ketat terhadap imigrasi. Nah, isu ini bisa menjadi alasan retorikanya untuk mempengaruhi pandangan warga Amerika Serikat. Makanya dari beberapa faktor ini, para analis dan warga di sana yaitu memiliki pemikiran, oh ternyata Donald Trump ini pengen mengakuisisi terhadap Kanada karena adanya beberapa faktor yang tadi. Nah, itu sebenarnya kenapa kok berita pengakuisian Donald Trump kepada Kanada ini ada. Faktornya itu. Dari isu ini, apakah ini fakta atau ini cuma propaganda aja? Ya. Meski isu ini ramai ya diperbincangkan di luar sana, baik masyarakat Amerika Serikat sendiri atau di negara-negara yang lain, khususnya di Kanada. Ini penting untuk memisahkan fakta dari propaganda. Yang mana saya akan beberkan fakta penting yang perlu diperhatikan. Ya, yang perlu diperhatikan. Dari isu Donald Trump ini tidak ada bukti yang nyata hingga saat ini. Artinya tidak ada bukti konkret bahwa Donald Trump atau pemerintahnya sekarang itu memiliki rencana yang secara resmi untuk menguasai Kanada. Ini tidak ada. Nah, isu ini sebagian besar ini cuma berasal dari interferensi media atau pernyataan Donald Trump yang sering bersifat hiperbolis. Artinya cuma berlebih-lebihan aja. Berlebih-lebihan aja ke media. Tapi nyatanya actionnya itu gak ada. Fakta yang perlu diperhatikan juga. Amerika Serikat dengan Kanada ini memiliki hubungan dagang yang sangat kuat. Amerika Serikat dan Kanada ini merupakan mitra dagang terbesar dengan perdagangan dua arah yang mencapai ratusan miliar US dollar setiap tahunnya. Termasuk ekspor minyak, gas, produk otomotif, dan barang manufaktur lainnya. Nah, secara logika, jika misalkan hubungan ini dirusak, ya coba pikir-pikir. Jika misalkan hubungan ini dirusak oleh tindakan agresi karena mau menguasai Kanada secara paksa ini, maka secara tidak langsung rantai pasokan ini akan terganggu. Ekonomi ekspor perdagangan ini akan terganggu, yang berdampak langsung pada perekonomian kedua negara. Jadi keduanya ini tidak akan mau. Wah iya, karena kan jumlahnya ratusan miliar US dollar. Itu jumlah yang sangat besar loh. Artinya ketika ini mangkrak, maka otomatis ini mempengaruhi kepada ekonomi di negara itu sendiri. Misalkan minyak, nah bensin di sana, mobil-mobil di sana. Otomatis kan supply-nya itu kan makin sedikit. Jadi mau tidak mau, mereka itu masih mau mencari kealiansi ke negara-negara yang lain. Masih mau nyari ke sana ke sini. Jadi otomatis secara logika, jika misalkan mereka itu mau mengakuisisi Kanada ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena ekonomi antara kedua negara ini nanti akan terancam. Belum lagi, di sisi yang lain ini ada kaitannya dengan hukum internasional. Yang mana kita tahu, Kanada ini kan anggota NATO. Nah, di anggota NATO, jika misalkan ada negara memiliki upaya untuk menguasai wilayah negara lain, anggota NATO, maka ini dicap akan melanggar hukum internasional dan memicu reaksi keras dari komunitas globalnya, yaitu NATO. Jadi ketika salah satu anggota NATO ini diserang atau bahkan mau dikuasai, maka anggota NATO yang lain itu akan membantu kepada Kanada itu sendiri. Nah, kebetulan Amerika Serikat juga anggota NATO, bahkan jadi bos NATO. Jadi gak masuk akal. Masa bosnya sendiri itu contohin yang gak baik bagi yang lain? Masa antara anggota NATO dengan yang lain mau menguasai satu sama yang lain? Sama-sama anggota loh. Sama-sama anggota. Seharusnya anggota ini biasanya saling menudungi, malah saling menjajah, malah saling pengen menguasai satu negara yang lain. Itu gak mungkin. Secara logika itu tidak masuk akal. Bahkan menurut saya pribadi, jika misalkan Amerika ini mau mengakuisisi Kanada, ini menurut saya pribadi ya, ini merupakan kesempatan besar bagi China dan Rusia nanti. Yang mana China dan Rusia ini dapat memanfaatkan situasi ini. Kok bisa? Karena dengan hal ini, mereka itu dapat memperkuat posisi geopolitik mereka dengan mendukung Kanada atau mengeksploitasi nanti kedagangan untuk keuntungan mereka sendiri. Mau tidak mau itu kan berarti masuk ke aliansi mereka. Ya kemarin anggota BRICS lah, bisa dikatakan masuk anggota BRICS. Amerika Serikat itu pasti mikir. Nah ini kalau misalkan Kanada ini dia akuisisi, ini yang membantu banyak. Bahkan musuh aliansinya aja ini pasti mendukung. Otomatis pihak aliansi musuh, anggota BRICS dan yang lain, kayak yang dipimpin oleh China dan Rusia, ini semakin kuat nanti. Jadi Amerika Serikat itu pasti gak mau. Nah itu secara logika lagi, itu gak masuk akal.
Pada saat Donald Trump itu diwawancarai dan pengen menguasai Kanada, warga Kanada itu tentu saja pasti menolak gagasan ini dengan tegas. Banyak yang melihat ini sebagai upaya untuk merusak kedaulatan mereka saja. Bahkan, Perdana Menteri di sana, Justin Trudeau, itu juga pernah menyindir Donald Trump, karena kan disindir awalnya. Dia menyindir balik dalam beberapa kesempatan, terutama saat membahas perdagangan. Apalagi pada saat Donald Trump itu ditanya mengenai pengen menguasai Kanada ini, dengan pertanyaan apakah Donald Trump ini mempertimbangkan untuk menguasai Kanada ini, apakah menggunakan kekuatan militer atau menggunakan kekuatan yang lain. Kata Donald Trump, tidak. Donald Trump tidak akan menggunakan kekuatan militer, tapi dengan menggunakan kekuatan ekonomi untuk menguasai Kanada. Itu kata Donald Trump. Panama and Greenland, are you also considering military force to annex and acquire Canada? No, economic force. Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. Kemudian dengan mendengar perkataan ini, ditanggapi langsung oleh Perdana Menteri di sana dan menegaskan kalau tidak ada peluang, ya, tidak ada peluang Kanada akan menjadi bagian Amerika Serikat. Itu dibantah mentah-mentah. Tidak, ini saya ulangi, tidak ada peluang Kanada akan menjadi bagian Amerika Serikat, bahkan menjadi 51 negaranya. Itu tidak akan bisa. When it comes to Canada being looked at as the 51st state, let me just state it again, that's never going to happen. Canadians define themselves a whole bunch of different ways, but one of the ways that we all use as shorthand is we're Canadian because we're not American. Sementara Menteri Luar Negeri Kanada itu menilai ancaman tersebut juga. Jika misalkan Donald Trump pengen menguasai Kanada dengan menggunakan kekuatan ekonomi, itu tidak mendasar. Dan menekankan bahwa ekonomi Kanada itu cukup kuat untuk menghadapi tekanan manapun. Itu langsung dilawan oleh Kanada. Kemudian gak hanya Kanada, di dunia internasional, di negara-negara yang lain, itu juga mengekspresikan. Jika misalkan Trump ini benar-benar memiliki niat seperti itu, maka langkah tersebut akan memicu keamanan dari seluruh dunia, termasuk negara-negara sekutu Amerika Serikat seperti Inggris dan Uni Eropa lainnya. Namun ya, hingga saat ini sebagian besar reaksinya ini hanya bersifat spekulatif, karena isu-isu ini belum memiliki dasar kuat. Jika misalkan isu ini ternyata sudah kuat, tapi ini hampir tidak mungkin sih. Tapi jika misalkan isu ini kuat, akan direaksikan secara serius oleh negara-negara lain, khususnya Kanada itu sendiri. Nah, karena ini cuma isu saja, mungkin saya akan beberkan juga lah. Jika misalkan ini benar-benar terjadi, terus dampaknya apa? Dampaknya, yaitu tentu dampaknya ini pasti ada kaitannya dengan ekonomi. Perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada mungkin ada terganggu, menyebabkan ketidakstabilan di kawasan Amerika Utara. Belum lagi di sini pasti ada konflik militer. Yang mana Kanada ini kan memiliki aliansi militer yang sangat kuat, termasuk anggota NATO. Ya, saya sudah jelaskan tadi betapa kuatnya anggota NATO di sini di dalam masalah keamanan terhadap anggotanya. Belum lagi ini nanti akan terjadi krisis global. Dengan adanya cekcok atau konflik, ini kan pasti ada konflik. Ini bisa menimbulkan terhadap krisis global. Nah, itu merupakan dampak jika misalkan isu ini benar-benar dilakukan oleh Amerika Serikat, khususnya Donald Trump. Jadi menurut kalian gimana? Apakah Donald Trump ini benar-benar ingin menguasai Kanada? Tapi berdasarkan fakta yang ada, ini lebih cenderung menjadi isu yang dilebih-lebihkan atau sekedar retorika dari pernyataan Donald Trump yang dinilai sering kontroversial. Namun ya, penting untuk tetap waspada terhadap retorika semacam ini, karena hal ini dapat menciptakan ketegangan geopolitik yang tidak perlu. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya buatan politik? Atau mungkin agenda tersembunyi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.